Bab 19 Keraguan Muyi. Kerajaan Keberuntungan Langit menjunjung tinggi seni bela diri, terutama di militer. Sebuah turnamen akan diadakan setiap 3 tahun, untuk pemilihan talenta ke posisi yang lebih tinggi, dan untuk meningkatkan semangat juang prajurit bela diri. Persyaratan untuk turnamen ini adalah seseorang harus berusia kurang dari 30 tahun, dan telah mencapai setidaknya transformasi tubuh tingkat ketiga. Ribuan pesaing akan masuk, dan setelah beberapa tes dan 3 putaran, hanya 50 yang tersisa. Sekarang putaran ketiga dan terakhir kompetisi dimulai. Para pesaing telah melewati putaran mereka, dan segera hanya tersisa 50. Ini adalah pertempuran terakhir. Para kontestan akan mengerahkan semua kemampuan tersembunyi mereka dan bertarung dengan sekuat tenaga. Panggung akan dipenuhi dengan aura api yang mengamuk saat setiap orang membuat pendirian terakhir mereka. Namun dimulainya kompetisi tidak menyebabkan para petinggi memberi banyak perhatian. Para pesaing di lapangan sejauh ini memiliki kekuatan yang rendah, atau terlalu banyak perbedaan di antara mereka. Itu telah mencapai ronde ke-20 sejauh ini, dan tidak ada perkelahian yang meriah. Yang dipedulikan Qin Xiao sejauh ini adalah hasilnya. Persaingan sekarang memiliki dua sisi. Salah satunya adalah putra seorang jenderal, pria tampan berusia 29 tahun di puncak penempaan tulang. Beberapa tahun terakhir pria ini telah menjalankan banyak misi dan memperoleh banyak medali dan penghargaan atas pengabdiannya. Kekuatannya telah diperkuat oleh peristiwa-peristiwa ini, dan dalam kepemilikannya bahkan ada 2 harta, pedang dan baju zirah. Pedang itu juga memiliki ukiran dari Master Prasasti, kekuatannya bukan masalah kecil. Tetapi di sisi lain adalah seorang prajurit kelahiran dengan asal-usul yang sederhana. Namanya Tie Feng. Bakatnya tidak luar biasa, tetapi dia berlatih dengan rajin sampai-sampai membuat seseorang terengah-engah. Dia tak kenal takut dalam pertempuran, bahkan ancaman kematian pun tidak bisa membuatnya goyah. Dia telah membunuh banyak musuh dan mendapatkan banyak pahala, bahkan lebih dari anak sang jenderal. Sekarang, Tie Feng juga berada di puncak penempaan tulang. Jarang ada 2 tentara yang memiliki kultivasi yang sama dan tinggi pada usia mereka. Setelah membantai musuh mereka di medan perang, di masa depan mungkin saja mereka akan memasuki periode kondensasi nadi dan menjadi pilar negara. Saat wasit mengumumkan 2 pesaing, seorang jenderal berhiaskan perak tersenyum bahagia dan puas. Yang naik ke panggung adalah putranya. Haha, Pak Tuali, putramu benar-benar membuatmu bangga kali ini. Qin Xiao tersenyum saat mengatakan ini. Jenderal berhiaskan perak ini pernah berada di bawah komandonya, dan mereka adalah teman lama. Komandan terlalu sopan. Putraku yang malang ini telah tumbuh dengan banyak obat-obatan langka dan masih belum menunjukkan banyak harapan, dia benar-benar tidak berusaha untuk berhasil. Meskipun jenderal terpampang perak mengatakan ini dengan penghinaan, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Ia sangat puas dan bangga pada anaknya. Tie Feng ini memiliki hasil yang sangat bagus, tetapi dia akan merasa sulit untuk menang hari ini. Qin Xiao berkata demikian karena perbedaan dalam keterampilan bela diri dan perbedaan dalam peralatan langka. Putra jenderal berhias perak itu memiliki 2 harta langka, dan mereka juga memiliki ukiran Master Prasasti untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tie Feng ini berasal dari latar belakang yang sederhana, tentu saja dia tidak akan memiliki hal-hal seperti itu. Pertarungan ini tampaknya tidak adil, tetapi turnamen Sky Fortune Kingdom selalu begitu. Harta dan peralatan dianggap sebagai bagian dari kekuatan bawaan seorang prajurit. Di tengah medan perang, karena perbedaan peralatan, jika Anda ditebas oleh musuh, dapatkah Anda mengeluh bahwa itu tidak adil? Mustahil bagi tentara untuk memasok setiap prajurit dengan peralatan langka, demikian juga jika seorang prajurit ingin mempersiapkan, maka latar belakang keluarga mereka juga menjadi bagian dari kekuatan mereka, dan bahkan menjadi bagian penting. Ketika Tie Feng naik ke atas panggung, dia menghunus pedang 4 kakinya. Qin Xiao menoleh ke Muyi yang duduk di sampingnya, Tuan Muyi, apakah pedang Tie Feng itu juga harta karun? Muyi membelai janggutnya dan mengangguk, harta memang, tapi itu rusak. Oh, rusak. Setelah Muyi mengatakan itu, Qin Xiao juga melihat bahwa ujung pedangnya meleset. Itu benar-benar pedang yang rusak. Muyi berkata, peralatan yang rusak tentu saja lebih buruk daripada yang utuh. Tidak hanya itu adalah satu-satunya harta karun Tie Feng, sedangkan Li Qi memiliki 2 tingkat kultivasi mereka mungkin serupa, tetapi manual keterampilan bela diri Tie Feng lebih rendah daripada Li Qi. Pertempuran ini,
Tie Feng akan kalah. Qin Xiao berkata, meskipun dia akan kalah, Tie Feng ini berhasil sampai sejauh ini dengan pedang yang rusak juga luar biasa. Jika dalam pertempuran berikutnya dia bisa mengambil 20 gerakan, saya mungkin akan dipromosikan ke aula bela diri tentara. Xing Xuan, perhatikan baik-baik pertempuran ini, Anda juga akan memasuki lapisan kelima transformasi tubuh. Meskipun kamu berlatih keterampilan bela diri khusus untuk wanita, semua makhluk adalah sama, jadi jika kamu perhatikan dengan cermat itu akan membantumu. Beberapa kata terakhir Qin Xiao adalah untuk Qin Xing Xuan. Dia dengan sopan mengangguk dan berkata, "Ya, kakek." Segera setelah wasit memulai pertarungan, pria bernama Li Qi itu bergegas maju dengan beberapa serangan sengit. Dia berharap untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Dia memiliki keunggulan dalam setiap aspek. Semakin cepat dia menyelesaikan ini, semakin baik. Dia mulai memanfaatkan keterampilan rahasia yang diturunkan melalui keluarga Li, seni pedang 5 gunung suci. Ilmu pedang semacam ini luar biasa seolah-olah sebuah gunung jatuh menimpamu. Setiap tebasan dan tusukan disertai dengan rasa kekuatan yang luar biasa. Itu mampu secara instan membanjiri siapapun dari tingkat kultivasi yang lebih rendah. Bahkan dengan kultivasi yang sama, sulit untuk bertahan melawan serangan yang menghancurkanmu seperti gunung yang tak terhitung banyaknya. Sebagian besar hanya akan menyerah pada serangan berat yang menghancurkan. Begitu Li Qi memegang pedangnya, udara dipenuhi dengan siulan angin, seolah-olah seluruh orkestra memainkan lagu pertempuran. Pedang di tangannya adalah 500 jin, itu adalah kombinasi sempurna untuk menampilkan kekuatan luar biasa dari seni pedang 5 gunung suci. Jika kualitas senjata musuh kurang, maka senjata itu akan pecah begitu saja. Tie Feng melihat Li Qi datang menebang dan matanya mengeras, kulitnya berubah. Dia tahu tentang gerakan rahasia Li Qi. Dia menenggelamkan pinggangnya dan memantapkan kakinya. Dengan kedua tangan mencengkeram pedang yang patah, tubuhnya meletus dengan aliran esensi sejati yang bergejolak yang mengalir ke bilahnya. Menghadapi serangan luar biasa Li Qi, dia hanya bisa bertemu langsung dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat Tie Feng menuangkan esensi sejatinya ke dalam pedang, hatinya sedikit melompat. Esensi yang sebenarnya mengalir seolah-olah jauh lebih halus dari sebelumnya. Tie Feng sudah memiliki pedang ini selama beberapa bulan. Sebelumnya, ketika dia menuangkan esensi sejatinya ke dalam bilahnya, itu seperti menuangkan air ke selokan drainase. Pedang tidak bisa menyerap banyak esensi sejati, dan sebenarnya banyak terbuang. Tapi kali ini bilahnya menyedot esensi sejatinya seperti arus pusaran. Kelancaran penyerapan tidak ada bandingannya, dan tidak ada satupun perasaan sia-sia. Bagaimana bisa seperti ini? Tie Feng tidak punya waktu untuk berpikir dengan pedang Li Qi yang jatuh padanya, jadi dia hanya berteriak dan memotong pedangnya ke atas. Dengan keterampilan bela diri tentara tingkat rendah yang umum, Total Annihilation Strike, dia bertemu dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi rahasia Li Qi yang diturunkan melalui keluarganya, seni pedang 5 gunung suci. Pisau mereka bertabrakan setiap ledakan keras memenuhi udara. Tabrakan esensi sejati meletus ke udara, dan lantai area itu hancur berantakan. Li Qi dipaksa mundur 3 atau 4 kaki, tapi Tie Feng juga dipaksa mundur beberapa langkah. Sama-sama cocok. Tie Feng tersentak dan melihat pedang di tangannya, wajahnya dipenuhi warna ketidakpercayaan. Dia belum pernah bertarung dengan Li Qi sebelumnya, dan hanya mendengar tentang dia. Setelah serangan itu sekarang, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya pria ini. Sebelumnya, dia akan menderita beberapa luka ringan, bukan bagaimana dia berhasil menahan pedangnya. Dia tahu dengan pasti bahwa bukan kekuatannya sendiri yang meningkat, tetapi pedangnya ini telah berubah apakah karena simbol prasasti dari kemarin. Tie Feng tidak mengerti persis bagaimana prasasti bekerja, tetapi tahu bahwa mereka dapat memperkuat senjata. Tie Feng mengira mereka bisa meningkatkan ketajaman mata pisaunya, tapi setelah mengujinya kemarin di beberapa pohon dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda, jadi dia kecewa. Dia tidak pernah menyadari bahwa teknik prasasti menggunakan esensi sejati untuk meningkatkan kekuatan senjata. Apakah ini benar-benar simbol prasasti seorang murid? Bagaimana itu bisa begitu ganas? Meskipun dia tidak mengerti harga sebagian besar prasasti, di dalam hatinya dia benar-benar tahu bahwa dengan kekuatan dan efek yang begitu kuat, tidak mungkin prasasti ini dapat dibeli hanya dengan 100 tael emas. Dengan hanya tabrakan,
Li Qi telah dipukul kembali ke kenyataan. Pria ini telah mengambil serangan pedangnya dengan pedang patah itu dan bahkan keluar mungkin bahkan lebih tinggi. Pria ini sangat menakutkan. Bagus. Qin Xiao memuji, keterampilan bela diri tentara biasa mampu menahan, Vive Sacred Mountain Sabre Skill, Li Qi dengan pisau patah. Tie Feng ini bagus. Sangat bagus. Tuan Muyi, bagaimana menurutmu? Muyi mengerutkan alisnya dan kehilangan kata-kata. Meskipun dia dan Qin Xiao memiliki tingkat kultivasi yang hampir sama, dia juga seorang master prasasti, jadi pemahamannya tentang harta secara alami melebihi Qin Xiao. Dalam serangan singkat beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas melihat bahwa pedang patah Tie Feng tidak kalah menakjubkan dari pedang Li Qi. Dan itu karena esensi sejati yang mengalir dari pedang itu bahkan telah mengejutkannya. Bagaimana bisa seperti ini? Melihat bilah yang rusak, dia bisa melihat bahwa itu bukan harta karun kelas tinggi. Mungkinkah karena simbol prasasti? Bab 20 Keterampilan Prasasti. Bang. Saat Tuan Mui berpikir, Tie Feng dan Li Qi bertabrakan lagi dalam percikan api yang menyilaukan. Keduanya adalah pejuang yang kejam dan kejam, masing-masing gerakan mereka bertemu langsung dengan yang lain. Tapi Tie Feng mengandalkan pedang patah untuk menandingi Li Qi secara merata, dan bahkan kecemerlangan esensi sejati yang meledak dari pedangnya jauh melebihi pedang Li Qi. Dalam bentrokan berikutnya, Li Qi membuat kesalahan yang ceroboh dan tergores oleh pedang Tie Feng. Meskipun baju besi Li Qi juga merupakan harta yang langka, pedang lawan mengandung esensi sejati yang berbahaya yang merasuki dan mengebor seluruh tubuhnya. Wajah Li Qi langsung memutih saat dia hampir meludahkan seteguk darah. Bahkan Qin Xiao memperhatikan bahwa pedang itu aneh. Dia melihat Dan Mui dan berkata, sepertinya aku meremehkan pedang itu. Peringkat harta apa yang akan ada di langkah manusia? Mui menjawab, ini jelas merupakan harta karun tingkat rendah di dalam langkah manusia. Dia mengetukkan jarinya ke sandaran lengannya sambil merenungkan apa kemungkinan penyebabnya. Pada saat ini, Qin Xingxuan yang dengan hati-hati mengamati pertempuran, membuka mulutnya dan berkata, Tuan, mungkin pada harta ini terukir simbol oleh master prasasti yang hebat. Mui berkata, saya juga mencurigai ini. Saya sedang memikirkan keterampilan master mana yang bisa dimiliki. Bahkan jika pedang itu sudah rusak pada kondisi ini, untuk dapat memerintahkan kekuatan seperti itu. Saat mereka berbicara di antara mereka sendiri, pertarungan di atas panggung mencapai akhir. Li Qi telah terluka dan tidak bisa lagi menahan apapun. Sudah waktunya untuk menggunakan jenis keenam dari keterampilan pedang 5 Gunung Suci. Dia baru saja mempelajari skill ini dan menyimpannya sebagai jurus pembunuhnya di pertandingan terakhir, tapi saat ini dia tidak punya pilihan selain menggunakannya jika tidak dia akan menderita kekalahan. Li Qi menyilangkan pedangnya di dadanya, dan esensi sejati di dalam dirinya mulai bergemuruh saat dia berkata, Tie Feng, aku mengakui kekuatanmu, kamu adalah master sejati. Dengan keterampilan bela diri Anda yang biasa, Anda telah mendorong saya ke titik melukai harga diri saya dan membuat saya menggunakan pukulan terkuat saya. Tapi itu berakhir sekarang. Bersiaplah untuk menghadapi serangan terakhirku. Naga hitam akan turun dari gunung. Li Qi berteriak saat dia menuangkan seluruh esensi sejatinya ke dalam pedangnya. Pedang hitam tiba-tiba bersinar dengan cahaya oranye yang cemerlang dan angkuh. Li Qi mengangkat pedang itu tinggi-tinggi di atas kepalanya dan membidik Tie Feng, lalu menebas ke bawah dalam perpecahan yang sengit. Pada saat itu, beberapa bayangan mengerikan dan samar muncul di udara. Ini adalah cakar naga hitam. Dia sudah berhasil membentuk bayangan naga hitam. Li Qi ini benar-benar mahir dalam seni pedang keluarga Li. Tie Feng akan merasa mustahil untuk menahan serangan ini. Saat naga hitam itu bergegas ke arahnya, Tie Feng tahu bahwa ini adalah langkah terkuat Li Qi. Meskipun naga hitam mengandung energi yang akan menakuti sebagian besar prajurit, pada saat ini Tie Feng tidak merasakan apapun di hatinya selain ketenangan yang tak tertandingi. Tanpa sedikit pun rasa takut, dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Dia bisa merasakan niat bertarung yang kental dari pedang seolah-olah itu adalah teman lama. Persetan dengan ibumu. Anda pikir Anda telah menang tetapi saya akan menjadi pemenangnya. Hati Tie Feng meninggalkan semua pikiran yang tidak perlu. Dia mengeluarkan raungan luar biasa yang memecahkan udara dan menekan setiap ons terakhir dari esensi sejati yang tersisa ke dalam pedangnya.
Esensi sejati dalam bilah telah dikompresi hingga batasnya. Pada saat ini tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya terang yang menyilaukan terpancar dari semua derajat saat esensi sejati vulkanik meletus dari pedang itu. Itu berubah menjadi pelangi cemerlang yang melesat ke depan seperti meteor yang menyala langsung ke bayangan naga hitam. Mengalahkan semua oposisi, membanjiri semua musuh, membanjiri semua ciptaan. Ini adalah skill dari rune luar biasa, serangan kekerasan instan. Bang! Terjadi ledakan besar dan hal yang tak terbayangkan terjadi. Bayangan naga hitam telah dipotong setengah oleh pedang Tie Feng. Li Qi terlempar dari panggung terbalik seperti boneka kain saat dia meludahkan darah. Mata Qin Xiao menyala saat dia melihat adegan ini. Esensi sejati telah mengembun menjadi kenyataan. Bagaimana ini mungkin? Cahaya terang itu jelas merupakan esensi sejati, tetapi untuk menggunakan esensi sejati seperti itu membutuhkan setidaknya periode kondensasi denyut nadi untuk digunakan oleh seniman bela diri. Tie Feng hanya di batas penempaan tulang, jadi bagaimana? Pada saat ini di lapangan, segera setelah Li Qi terlempar dari panggung, Tie Feng jatuh berlutut. Esensi sejatinya telah sepenuhnya dihabiskan. Dia menopang dirinya sendiri dengan pedang ini saat dia berlutut. Kedua mata menatap dengan hormat pada api yang dilacak dari simbol prasasti. Simbol ini apakah itu membantunya sendiri? Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tulisan api selebar 1 inci. Aliran semangat juang terus-menerus ditransmisikan dari prasasti, dan Tie Feng merasakan ikatan yang sangat dekat, hampir seperti keluarga dengannya. Wasit melompat ke atas panggung dan mengumumkan kemenangan Tie Feng. Ini adalah kesal yang menakjubkan. Bintang berbakat dan sedang naik daun Li Qi telah dikalahkan oleh Tie Feng. Qin Xiao menatap Tie Feng dalam-dalam, dan berkata kepada Mu Yi, sepertinya aku benar sekarang. Bagaimana esensi sejati berubah bentuk? Bagaimana Tie Feng melakukan ini? Sepertinya itu bukan keterampilan bela diri. Tampaknya begitu. Mu Yi menarik napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan jejak keterkejutan. Dia berkata, jika saya tidak salah, maka itu adalah keterampilan simbol prasasti. Prasasti dapat mengubah aliran esensi sejati dan mengirimkan keterampilan. Di kerajaan keberuntungan langit, teknik seperti itu hampir semuanya hilang. Keterampilan prasasti. Qin Xiao tercengang. Dia tidak sepenuhnya memahami keterampilan prasasti, tetapi dia telah melihatnya sebelumnya. 80 tahun yang lalu ketika dia memerintahkan tentara untuk melawan negara Matahari Timur, dia telah melawan para jenderal mereka dan melihat keterampilan simbol prasasti pada waktu itu. Untuk berpikir bahwa setelah periode 80 tahun, dia akan melihatnya sekali lagi. Dia memikirkan hal ini dan kemudian berkata kepada seorang prajurit, berikan perintah, minta Tie Feng datang menemui saya. Ya. Tie Feng tidak menyangka bahwa Marskal Qin akan meminta untuk bertemu dengannya secara pribadi. Ini benar-benar penghargaan terbesar. Dalam keadaan biasa, perwira militer tidak memiliki kualifikasi untuk melihat Marskal Qin secara langsung. Meskipun dia telah melewati situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tetapi begitu dia melihat Marshal, gelombang tekanan yang sangat berat memaksanya untuk berlutut. Dia berkata, Tie Feng menyapa Marshal. Berdiri. Qin Xiao melambai. Aku memanggilmu ke sini untuk bertanya padamu. Dari mana pedangmu berasal? Melaporkan ke Marshal, 3 bulan lalu itu diambil dari musuh setelah pertempuran. Oh. Biarkan aku melihatnya. Ya. Tie Feng menyerahkan pedangnya. Qin Xiao menjentikan jari pada bilahnya saat suara jernih terdengar di udara. Memikirkannya panjang, dia tahu ada sedikit ketidakharmonisan. Pedang itu bagus, tapi patah. Qin Xiao menunjukkan pedang itu kepada Mu Yi. Mu Yi memegang pedang di tangannya dan mengunci pandangannya ke ukiran api. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tulisan itu. Dia menutup matanya saat dia merasakan kekuatan jiwa. Mu Yi berdiri diam untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Qin Xiao dengan sabar menunggu. Setelah periode waktu yang baik berlalu, Mu Yi akhirnya membuka matanya. Dia berbalik dan membiarkan Qin Xingxuan memegangnya. Mustahil baginya untuk mengatakan apapun darinya, tetapi dia hanya ingin dia dapat merasakan pekerjaan tuan ini. Qin Xingxuan memegang pedang ke tubuhnya, dan membiarkan kekuatan jiwanya tenggelam ke dalam simbol api yang terukir. Karena dia sangat fokus,
Sepasang alisnya yang elegan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan lembut. Bagaimana itu? Mui bertanya pada Qin Xingxuan. Qin Xingxuan menjawab, bakat Xingxuan terlalu buruk. Saya hanya merasakan bahwa itu penuh dengan simbol dan garis misterius yang tak tertandingi. Itu harus berasal dari tangan seorang master. Mui berkata, itu normal untuk tidak tahu. Setelah prasasti selesai, simbol dan rune rahasia akan disembunyikan di harta karun. Sulit untuk melihat, apalagi dengan prasasti yang kompleks dan rumit ini. Ini mengejutkan, tetapi hanya jika ada lebih dari saya yang bisa menemukan lebih banyak rahasia. Setelah Mui mengatakan itu, Tie Feng berkata, melapor ke Marshal, Tie Feng membeli simbol prasasti ini di toko. Ada 2 yang dijual, tapi sayangnya saya hanya membeli 1. Jika Tuan Mui memiliki kebutuhan, saya akan pergi ke toko untuk membeli yang lain. Qin Xiao terkejut. Kamu membeli prasasti ini? Itu awalnya tidak ada di pedang. Ya. Saya pribadi mengukirnya kemarin. Mui mendengar kata-kata Tie Feng dan langsung bersemangat. Dia bertanya, di mana Anda membelinya? Alun-alun kota. Alun-alun kota. Mui berhenti. Dalam kesannya, barangnya paling banyak 1 atau 200 tael emas. Bagaimana mereka menjual simbol prasasti, apalagi, dengan latar belakang keluarga Tie Feng, bagaimana dia bisa membelinya? Karena itu Mui berkata dengan ragu, keluargamu biasa-biasa saja sejauh yang aku tahu. Bagaimana Anda membeli simbol prasasti yang begitu mahal? Tie Feng ragu-ragu dan kemudian berkata dengan jujur, ini adalah, pada saat saya membelinya, itu ditandai dengan 100 tael emas. Pada akhirnya saya hanya mampu membeli ini. 1 hun, berapa harganya? Mata Mui yang biasanya tenang melebar seperti piring dan dia terengah-engah. 100 tael emas. Ini dijual seharga 100 tael emas. Bab 20 Keterampilan Prasasti.